Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada channel usaha hobi. Ini adalah pakan puyuh yang baru saya beli dan belum diaduk. Pada pagi hari ini Minggu tanggal 5 Juli 2020, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat kandang puyuh saya kembali. Ini adalah mesin tetas yang belum selesai dan hampir selesai. Kita kembali lihat kandang puyuh saya pada pagi hari ini. Bagaimana keadaannya? Ini pintu masuknya saya buat dari waring supaya udara bisa mengalir dengan cukup lancar. Dan ini adalah mesin tetas. Saya menetaskan sekitar 150 butir telur puyuh. Sekitar 2 hari atau 3 hari lagi ramen ini akan menetas. Seperti inilah keadaan situasi kandang burung puyuh pada pagi hari, di mana cahaya masih agak gelap dan udara sangat dingin. Jadi tirai yang terbuat dari plastik warna hitam ini belum saya buka. Jadi pada malam hari kandang puyuh ini harus ditutup rapat dengan menggunakan tirai yang terbuat dari plastik yang berwarna gelap untuk mencegah supaya udara dingin tidak masuk ke dalam kandang. Juga binatang malam seperti nyamuk sangat berbahaya bagi kesehatan burung puyuh kita. Ini kita intip situasi di dalam kandang, di mana telur-telurnya belum saya pungut juga. Dan sekarang cuaca sudah agak panas dan cahaya sudah mulai terang. Tirai yang terbuat dari plastik ini akan saya buka dengan cara menggulungnya ke arah atas. Saya menggunakan tirai yang terbuat dari plastik warna hitam itu untuk mencegah supaya apabila terjadi hujan yang disertai petir dan kilat, maka cahayanya tidak akan tembus ke dalam, sehingga burung puyuh akan tidak terkejut. Dan ini kandang yang berikutnya akan saya buka juga. Jadi bagi peternak yang baru mulai usaha beternak burung puyuh, jangan coba-coba untuk membuat kandang secara terbuka pada malam hari. Kandang boleh terbuka pada saat siang harinya saja, sedangkan pada malam harinya kandang harus tertutup rapat. Beginilah cara membuka tirainya. Kita gulung, setelah sampai pada bagian pada atas kita ikat dengan menggunakan pengait. Bisa teman-teman lihat, inilah keadaan kandang puyuh pada pagi ini dengan disertai telur yang belum saya panen. Ini adalah kandang yang kedua. Pada kandang kedua ini dihuni oleh burung puyuh yang masih relatif muda. Burung puyuh yang bagian paling bawah itu berusia paling tinggi berusia sekitar 6 bulan, sedangkan yang paling muda pada bagian paling atas yang sudah bertelur berusia sekitar 3 bulan, sedangkan ini yang termuda belum bertelur, masih remaja, berumur sekitar 3 minggu. Untuk jantan dan betinanya belum saya pisah, karena saya membesarkan jantan dan betina secara bersamaan dan tidak terjadi perbedaan pemeliharaannya. Sedangkan ini adalah kandang pertama saya. Pada kandang pertama ini ditempati oleh burung yang berusia relatif lebih tua. Yang paling muda itu berumur sekitar 7-8 bulan, sedangkan yang paling tua ada sekitar
2 atau 3 kotak yang berusia sekitar 15 bulan dan sudah mulai turun bertelurnya. Sekarang saya ajak menuju ke kotak yang berisi burung puyuh yang berusia sekitar 15 bulan yang belum saya akhir juga sampai sekarang. Kita hitung jumlahnya itu 11 butir, sedangkan jumlah puyuh betina berjumlah 17 ekor, sedangkan jantannya 3 ekor, jadi totalnya 20 ekor. Padahal baru dimasukkan itu jumlahnya 30 ekor, bersisa 20 ekor saja. Dengan ini berjumlah 13 butir, sedangkan induk betinanya berjumlah 20 ekor, sudah berkurang daya telurnya. Ini juga 13 butir, induk betinanya berjumlah 20 ekor. Ada 2 faktor yang menurunkan produksi telur burung ini menurun. Yang pertama yaitu faktor usia, dan yang kedua adalah faktor cuaca pada 2 minggu kemarin. Itu sangat buruk sekali, setiap hari hujan, sehingga membuat burung puyuh stres dan agak sedikit makannya. Seperti biasanya pada setiap hari saya memanen telur hasil produksi peternakan hobi saya ini. Bisa malam ataupun bisa pagi seperti ini. Sambil memanen, jangan lupa dihitung berapa jumlahnya. Jadi kita bisa mengetahui apakah produksi telur pada hari ini meningkat ataukah menurun. Jika menurun, kita harus tahu dan mencari tahu apa penyebabnya dan mencarikan solusinya. Permintaan telur puyuh pada saat ini cukup tinggi. Dari pelanggan saya saja seharusnya saya memproduksi sebanyak 10 kg telur puyuh pada setiap hari. Tetapi saya hanya sanggup memenuhi separuhnya saja, yaitu 5 kg. Karena populasi burung puyuh yang saya pelihara ini tidak banyak, hanya berjumlah sekitar 550 ekor saja. Itulah alasannya mengapa saya belum mengapkir burung puyuh yang sudah memasuki usia 15 bulan sebanyak 3 kotak yang saya tunjukkan sebelumnya. Jika saya mengapkir burung tersebut, maka otomatis produksi telur akan lebih turun lagi. Sedangkan saya tidak ingin mengecewakan pelanggan, apalagi kehilangan pelanggan. Karena di daerah saya tidak ada pengepul telur puyuh ataupun pengepul burung akir. Karena di daerah saya sangat sedikit sekali orang yang beternak burung puyuh seperti saya ini. Dan inilah hasil produksi pada pagi ini. Berjumlah sebanyak 436 butir dari total populasi 550 ekor burung puyuh betina. Dan hasil produksi ini saya jual langsung kepada pedagang telur dan pedagang telur eceran yang berupa pedagang telur rebus atau pedagang jamu gendong, yang harganya saya tentukan sendiri sehingga harganya bisa tinggi dan selalu stabil. Produksi saat ini turun hanya mencapai 79% saja. Tetapi dengan penurunan produksi tersebut ternyata diimbangi juga dengan penurunan konsumsi pakan. Jadi hasilnya akan tetap seimbang, sehingga saya masih memperoleh keuntungan bersih sebesar 50.000 per hari dari populasi 550 ekor ini. Demikianlah video kali ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.